Assalamualaikum. Waalaikum, saudara Aldaus. Boleh bertanya nggak Bang Zuma? Iya, silakan. Kenapa ibadah sholat Jumat itu azannya 2 kali dan sholat subuh kenapa azannya ada tambahan, Bang Zuma? Ya, itu tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu tata cara ibadah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Setiap kami melakukan suatu ibadah, itu ada contohnya. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kami ikuti. Karena perintahnya dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kami diminta oleh Allah untuk mengikuti apa yang dilakoni oleh Nabi Muhammad dan diinstruksikan oleh beliau untuk diikuti, kami ikuti. Sami'na wa ta'ana. Nah, itu Yesus juga menginginkan begitu. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Di hari Sabat Yesus berjalan kemana? Ke gereja apa ke Miqdas, sinagoge? Muridku mengikuti aku. Ketika Anda mengaku murid Yesus, Yesusnya ke sinagoge, ente masuk ke gereja. Gak nyambung. Aku mengenal muridku, muridku mengikuti aku. Aku bersunat, muridku pelihara kulub. Aku gak makan babi, muridku pesta babi. Aku menyembah Elohim, muridku menyembah aku. Aku berkiblat ke Nabi Musa, muridku berkiblat ke Rasul Paulus. Salah dong, itu bukan muridku. Aku tidak mengenal mereka, mereka semua adalah pembuat kejahatan. Begitu saudara. Aldaus Black Crop Shots. Lanjut. Kalau ya orang apa sih Yesus kan orang Yahudi, wajar sunat juga Bang Zuma. Lah, pengikutnya gimana? Kan pengikutnya bukan orang Yahudi. Kami juga bukan orang Arab. Tapi ketika kami berbicara mengenai sami'na wa ta'ana, kami harus mengikuti. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Ya jadi muridnya, mau dia bangsa apapun, kalau mengaku murid Yesus, ya mengikuti Yesus lah, ayo. Orang-orang yang bukan pengikutnya mengaku pengikutnya, itu kan serigala berbulu jangkrik. Iya toh? Kan jelas itu saudaraku, jelas itu. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku, bukan suara Paulus lah ya, suaraku, dan mengikuti aku. Cobalah kalau Yesus ada sekarang nih, turun ke bumi nih, aktivitas rutinitas ritual Yesus dipraktekkan oleh Yesus. Kelabakan kalian. Yesus sebelum masuk ke sinagoge, sinagoge itu harus bersih dulu. Tidak boleh ada gambar-gambar di dalam, tidak boleh ada patung di dalam. Yesus masuk ke situ, sebelum masuk lepaskan alas kaki. Wuduk dulu dia, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Itu Yesus. Sebelum masuk ke sana mereka harus mandi tahir dulu, mandi junub dulu. Lah Kristen mana kenal mandi junub? Kristen mana kenal lepas alas kaki? Kristen mana kenal wudhu? Jadi sesungguhnya kalian bukan pengikutnya, cuman ngaku-ngaku alias cinta bertepuk sebelah paha. Kalau masalah lepas alas itu tidak jadi masalah karena Tuhan itu menurut lo. Itu menurut lo. Itu Bang Zuma. Itu menurut lo. Kitabnya Yahudi haram hukumnya. Hukuman yang paling dibenci oleh Elohim di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9 adalah hukuman yang sangat dimurkai oleh Tuhan, adalah mereka orang Yahudi memasukkan pemakan babi, memasukkan kemudian orang yang berkulub ke dalam tempat suci mereka.
Itu perbuatan-perbuatan keji yang pernah kau lakukan wahai Bani Israel, yang sangat aku benci adalah kau masukkan orang-orang kafir, orang-orang tameh, orang najis ke rumah ibadahku. Gak boleh. Jangan kau sepelekan. Kau sepelekan itu karena memang kau dari Roma Yunani, bukan dari Yahudi. Orang Yahudi sangat berpegang teguh kepada kekudusan. Kekudusan itu bukan hanya perasaan, bukan hanya hati, tetapi juga jasad, jasmani. Makanya Nabi Adam dilarang makan sesuatu yang diharamkan. Abraham dilarang. Semua nabi-nabi ada larangan. Kenapa? Karena mereka tidak mau Tuhan, jasad mereka ternodai dengan hal-hal yang haram. Kenapa saudaraku Kristen itu membolehkan makan segala-galanya? Andai saja kaki meja bisa dimakan, dimakan. Andai bisa tiang listrik itu dibakar kemudian dikasih saus pun dimakan. Kenapa bisa? Karena menurut Kristen yang kembali ke akhirat nanti itu cuman roh. Ya, yang diciptakan Allah itu kan udah halal Bang, cuma nggak ada. Ya sudah, kau makan aja emakmu, anakmu yang ngorok kau makan, itu diciptakan Tuhan itu. Enak itu di sop itu pahanya bayi. Nggak begitu pemahamannya Bang. Tadi barusan kau katakan semua yang diciptakan itu enak, halal. Iya, yang nenekmu yang sudah tua, yang sudah bikin repot di rumah, sedikit-sedikit batuk, sedikit-sedikit pipis, di tempat. Udah mulai batuk-batuk dia. Ya sudah, kasih aja racun tikus. Potong-potong kecil, simpan di kresek, taruh di freezer. Bisa lumayan untuk 3 bulan. Baik. Tadi barusan katanya begitu. Daripada susah-susah beli ikan, beli daging, mending itu nenek enak loh, makan dagingnya enak. Sama daging babi. Daging manusia dengan daging babi itu rasanya sama loh. Berarti pernah ngerasain ya? Hah? Iya, tanyalah temanmu, tanya temanmu, karena menurut penelitian gen babi itu 80 sekian persen sampai sekian persen itu mirip dengan gen manusia. Makanya diharamkan babi itu dimakan, karena memang dia punya DNA sama mirip dengan manusia. Kenapa enak babi itu katanya? Ya mungkin karena makanannya segala-galanya dimakan, omnivora. Kalau sekarang udah bebas Bang Juma. Nah, bebas itu bukan dari agama Yahudi, bebas itu dari agama Romawi. Sejak kapan ada nabi kemudian turun ke bumi itu membebaskan semuanya? Ya paman, kalian tak boleh lagi ikut perintah Tuhan. Sejak kapan ada kayak gitu? Yesus turun mengatakan apa? Di dalam Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan kemana perginya, kata Yesus? Hah? Kemana? Di tempat mana dia pergi orang seperti ini? Itu aja ini. Ya neraka. Lagi iblis, tanya dulu. Enggak. Ada nggak yang Enggak ada. Ada nggak yang haram bagi Anda? Enggak ada. Sama nggak iblis? Ya beda lah. Masalah generasi. Itulah faktanya. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Jelas itu, Pak. Iblis itu penyesat Bang Juma, yang bikin sesat. Oke, kata Yesus penyesat itu datang memakai nama siapa? Nama dia, nama Yesus. Subhanallah. Sekarang yang menjadi pengikut
Yesus makan segala-galanya tidak bersunat itu agama apa? Banyak kok, bukan itu doang. Bukan Kristen doang, Bang, cuma banyak. Nah, yang penting Kristen sudah masuk dalam kelompok itu, udah selesai. Terima kasih. Iya, tapi kan gimana ya? Gimana? Orang perintahnya begitu boleh mah ya dibolehin berarti. Yang perintahkan siapa? Rasul Paulus. Ya udah, ikutilah dia. Ya kan kita harus mengikuti ajaran-ajarannya, Bang Juma. Tapi Gimana, Gem? Yesus saya ikuti, Paulus juga ikuti. Gitu. apanya Yesus yang Anda ikutin? Iya kan, Kristen itu pengikut Kristus, Bang Juma. Nah, Udah jelas itu. bagus. Kristen adalah pengikut Kristus. Penyesat yang datang bergelar apa? Kata Yesus. Bergelar Kristus. Siapa pengikut yang menggelari dirinya Kristus? Apa, Bang Juma? Siapa pengikut Kristus? Orang-orang Kristen. Apakah termasuk Anda? Iya dong. Berarti Anda adalah penyesat. Betul? Oh begitu sih, Bang Juma. Lah tadi Anda sendiri yang menjawab kok. Lupa dia. Teman-teman di sini mendengar, yang di YouTube mendengar. Gimana? Sahabat yang Adi Komal atas ini dengar nggak beliau tadi mengatakan gelar daripada penyesat itu Kristus. Siapa pengikut Kristus? Dengar. Kristen. Dengar Paman, dengar Dengar kan? Anda. Dengar, kita semua dengar kok. Apakah Anda Nggak termasuk mungkin. pengikut Kristus? Gak mungkin, Termasuk. Bang Juma. Pasti Yesus itu kelak nanti akan mencari orang-orang Kristen untuk diselamatkan. Lah, kalau orang bermimpi mah bebas. Kita juga bisa bermimpi tahun depan beli pesawat. Tapi kan cuma mimpi doang. Kenyataannya enggak. Itu cuma mimpi. Kalau orang bermimpi itu apapun bisa. Tapi cuma mimpi doang, sebatas mimpi. Itu halusinasi. Tapi banyak loh orang sadar karena banyak dari agama luar masuk agama Kristen ketemu Itu Yesus. mah bukan sadar. Ketemu Yesus, Bang Juma, Nah, menampakkan. ketemu Yesus kiamat sudah. Kalau Yesus yang datang ketemu dengan dia, kiamat alam ini. Alamak, Kan menampakkan, Bang Juma. lah sama aja. Kalau Yesus kalau- yang datang, kiamat. Itu Al-Quran menerangkan itu. As-Sukrub ayat 61, Matius 24, nomor 27, 28, 29, 30, 31. Kiamat. Kalau Yesus yang itu datang, kiamat. kedatangan kedua kali. Kalau Nah, itu- kedatangan keberapa kepada orang yang murtad itu kedatangan keberapa? itu menampakkan. Apa nampakan? Pandai-pandaian. Bisa nggak iblis menyerupai Yesus? Bisa saja. Udah, selesai. Kalau iblis yang datang menyerupai Yesus, kiamat nggak? Enggak lah. Kalau Yesus yang asli datang menempatkan diri yang kiamat nggak? Bukan kiamat, itu masih metode akhir-akhir zaman, Bang Juma. Iya, Kiamat. maksud saya gitu. Kalau ia datang, dia membawa tanda-tanda akhir dunia ini, betul? Iya. Kalau iblis datang menampakkan diri dalam rupa Yesus, ada nggak tanda-tanda kiamat? Enggak ada. Kalau yang asli datang, ada nggak tanda kiamat? Adalah. Yang datang kepada Paulus, ada nggak tanda kiamat? Belum ada. Berarti yang datang kepadanya asli atau palsu? Ya kan itu diilhami, Bang Juma. Ayah baru
Kenapa Bang Juma ini? Wa antum syuhada. Kau menyaksikan itu, kamu tahu, kamu paham, tapi kamu ingin membelokkan, meskipun dengan minim ilmu juga sudah tercetak sebagai penyesat. Piye toh? Botodongaha. Banyak orang makan hayalan. Banyak orang makan halusinasi. Banyak orang makan ilusi. Banyak orang makan dogma dan doktrin tanpa mereka pahami dengan logika sehat. Bahkan di Al-Quran aja kan diunggulkan Nabi Isa itu termuka. Makanya terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat, tidak mungkin terkutuk di Roma Yunani. Betul? Diberkahi saja di mana aku berada. Berarti tidak pernah dikutuk, betul? Apa pula ke situ-situ? Iya kan diberkahi dimanapun berada. Betul? Iya kan di Al-Quran itu diunggulkan. Keterusan kok saya Bang Dinda Fandi, setiap bilang betul kok selalu betul ya. Keterusan itu. Kayak jadi orang Bali aku ini. Betul-betul terkutuk. Iya kan? Kayak orang Bali sudah. Betul? Ada nggak yang sadar itu kalau Bang Suma selalu mengatakan kata betul itu selalu Betul kurunda, betul kurunda. Ampret. Orang-orang Betawi juga gitu ya? Betul. Enggak lah. Oh enggak. Kami nggak gitu kurunda. Orang Bali aja yang betul. Begitu kurunda. Betul terkutuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Juma, menurut Bang Juma gimana ajaran Yesus yang benar itu? Ajaran Yesus yang benar itu Matius 8 nomor 4 mengajarkan Bani Israel mempersembahkan kurban hewan binatang, bukan mengajarkan mempersembahkan kemudian mempersembahkan kemudian manusia. Ajaran Yesus yang benar itu mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan. Bukan dua natur, tapi satu natur, yaitu natur utusan. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus satu natur. Yesus itu cuma satu natur. Apa satu natur itu? Rasul, utusan Tuhan. Jadi jangan diganggu gugat Yesus, jangan diganggu gugat Elohim. Elohim satu natur, yaitu pencipta sang Khalik. Yesus satu natur, yaitu adalah utusan, rasul. Betul? Betul. Tapi kan cuma Yesus. Salah, jangan begitu. Berani, Betul. yang berani bilang jalan kebenaran itu Bang Juma, gak ada yang bisa tanpa melalui aku yang bisa. Ya makanya kalau dia jalan kebenaran, kenapa dibengkokkan? Jangan dibengkokkan. Dia hanyalah rasul, titik. Anda mau hidup kekal? Iya dong. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus dikenali dengan satu natur atau dua natur? Satu. Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan bisa. Mulai. Betul. Satu natur, utusan bisa. Sudah titik atau masih koma? Tuhan bisa. Mama masalah generasi. Kacau. Inilah yang Al-Quran katakan, saudaraku. Kenapa kalian itu menghalang-halangi manusia? Lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kenapa? Sudah jelas-jelas
mengenal Yesus. Satu natur aja supaya kita ini bisa memperoleh hidup. Kata Yesus Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusanmu. Itu kesaksian Yesus. Tidak boleh dibantah. Kalau ingin memperoleh hidup yang kekal, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Titik. Jangan ada yang lain. Jangan kau tambal-tambali. Dia sebagai manusia bisa kirain titik, ternyata lu penyesat juga, saudaraku. Lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja. Kenapa kamu membelokkan ajaran Tuhan? Ajaran para nabi kenapa dibelokkan? Kalian sebenarnya mau hidup kekal atau tidak? Hidup kekal Bang Juma. Kalau mau hidup kekal, Yesus dikenal berapa natur? 1. Sebagai rasul atau sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Tutusan Bang Juma. Ini udah bener nih. Alhamdulillah. Kalau gitu ikuti saya. Asyhadu. Atau iya, Yesus juga utusan, Yesus juga. Woi! Ikuti saya. Asyhadu. Yesus, Loh, Bang Juma. Kenapa? Katanya mau hidup kekal. Asyhadu. Iya Bang Juma nih. Kenapa di perjanjian lama tuh ada? Belum mau teman-teman. Belum mau dia hidup kekal, belum. Masih mau mati kekal dia. Ajarannya sama Islam. Apa Islam yang meniru itu Bang Juma? Sumbernya sama dari pencipta langit dan bumi. Mau hidup kekal enggak? Atau mau mati kekal? Amit mati kekal. Nah, untuk memperoleh hidup kekal, kata Yesus dia dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Astagfirullah, utusan. Titik. Iya. Kalau di gereja siapa yang kamu sembah? Allah Bapa melalui perantara Yesus Kristus. Ya. Ketahuan deh. Sakit ini orang, sakit. Ketahuan. Itu sama halnya kau ke lapangan, habis itu kau begini. Wahai Tuhan Bapa, aku ingin menyembahmu, tetapi aku tidak melihatmu. Maka cukuplah aku menyembahmu melalui pohon beringin ini. Tuhan, sujudlah kau di pohon beringin. Kau katakan kau menyembah bapakmu, karena Tuhan, bapakmu kau nggak bisa lihat, kau sembah pohon beringin. Sama itu. Kau menyembah Bapa melalui menyembah anaknya Yesus. Ya ampun. Tadi mengenal satu-satunya Tuhan itu satu. Jangan kau tambahin lagi 2. Kan cuma 1. Iya kan, Yesus anak yang dikasihinya Bang Juma. Loh, Yesus mau dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup kekal? Utusan Bapak. Utusan Bapak. Bisa nggak disembah kalau utusan Bapak? Anak dan Bapak kan udah pasti Tuhan Bang Juma. Bapak. Ya, berarti ada 2 Bapak atau 1 Tuhan? 1 Tuhan apa 2 Tuhan? Sebenarnya mah ya 2, cuman jadi 1. Iya. Masalahnya kribo. Mana bisa? Hidup kekal itu mereka mengenal. Kalau Anda mengatakan Yesus juga adalah Bapa, berarti Anda belum mengenal satu-satunya Tuhan itu. Anda berarti menduakan Tuhan. Mereka mengenal engkau dua-duanya Tuhan. Mereka mengenal kita dua-duanya Tuhan. Dan mengenal kita dua-duanya Rasul.
Itu mah koslet, abangku. Emang ribet memahamin ketuhanan. Nggak ada yang ribet. Nggak ada yang ribet kalau kamu itu mau selamat. Masalahnya kamu nggak mau selamat. Kamu yang membuat ribet. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu atau dua? Satu. Siapa yang satu itu? Allah. Titik. Titik. Iya. Yesus enggak. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Siapa itu? Dan Enggak, siapa Allah yang benar itu siapa? Bapa yang di sorga. Itu satu-satunya kan? Iya. Titik. Enggak ada lagi yang lain. Yesus. Ya. Masuk lagi garam. Oh, mama kau tambah-tambahi lagi berarti dua. Tadi sudah tertulis Bahagia satu-satunya. kali Bang Juma ini. Iya, karena nampak kali kalau kamu itu membelokkan. Al-Quran saya terlalu valid beritanya. Qul ya ayyuhal kitab, qul ya ahlal kitab, lima tasudduna an sabilillah, man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Terlalu nyata kebenaran ayat suci Quran. Makanya saya bangga sebagai seorang muslim ketika Al-Quran saya mengatakan, wahai kamu orang-orang zalim, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Orang di bawah nih, ribuan manusia menonton kita dan akan ditonton video ini sampai kiamat. Itu akan menertawakan Anda. Sebab Al-Quran semakin nyata kebenarannya, Anda menghalang-halangi orang menuju kepada jalan Allah. Di mana Anda menghalangi dengan cara apa? Anda mengaburkan pengakuan Yesus itu sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, Khalik yang benar. Titik. Kamu tambah Yesus juga, paman. Berarti bukan satu-satunya. Tidak bisa dipisahkan. Saya mau Bang Juma, nggak bisa dibayangkan kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Itu, Iya. sakit tuh nanti menghakimi orang Islam nanti tuh gimana tuh nasib. Aku pula Saya yang nggak bisa dihakimi. ngebayangin itu. Sekarang belum sadar juga rupanya. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Rasul atau sebagai Tuhan? Kok itu lagi sih Bang Juma? Ya iya dong. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yaitu yang di surga atau yang di bumi? Yang di surga. Nah, terus yang di bumi Yesus dikenal sebagai apa? Utusan Bapa. Nah, titik atau masih ada sambungannya? Ya kan Yesus juga sama Bang Juma. Iya. Aduh, parah memang kan, parah memang. Saya tidak bisa membayangkan nanti orang Islam dihakimi Tuhan Yesus. Aku pula yang dihakimi. Masuk lagi lah gondrong. Karena Bagaimana kalau- bisa ceritanya? Hah? Gimana bisa kami dihakimi? Hidup kekal itu mengenal dua. Yang pertama mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah Sang Khalik Pencipta. Yang kedua mengenal Yesus sebagai utusan Sang Khalik Pencipta. Itu baru betul. Ya Allah ya Karim. Masolang generasi. Kamu sering makan tude, makan kelomang? Hah? Enggak Bang Juma. Terus kenapa mulutmu dengan otakmu itu tidak sinkron?
Saudaraku yang kukasihi. Ya, karena iman saya begitu Bang Juma. Berarti imanmu tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal hidup keselamatan kekal. Mengenal Tuhan itu yang esa. Esa itu apa? Esa itu satu kan? Nah, satu. Kalau Bapak ditambah Yesus, satu atau dua? Kalau ditambah mah ya tambah ya dua Bang. Iya. Masuk orang gila gondrong. Jadi gimana ceritanya? Gimana sih bingung saya. Pasti Kalau bingung. ditambah-tambahin mah ya jadi dua lah. Iya, kan Kalau memang ada dua. Di situ ada satu pribadi atau dua pribadi? Satu hakikat. Nenekmu kiper, bagaimana ceritanya? Manusia kau hakikatkan dengan Tuhan. Bisanya itu. Jangan kayak gitulah. Jangan kotori mulutmu dengan tai ayam. Tidak boleh kayak gitu. Mana ada sehakikat manusia lemah, manusia punya nonot, punya anus, sering berdoa kepada Tuhan, kau hakikatkan dengan Tuhan. Waduh, itu betul-betul kau ini menghina berarti. Berarti kamu tidak mengenal Tuhan. Kalau kau mengenal Tuhan, tidak mungkin makhluk yang seperti Yesus punya tubuh, kau hakikatkan dengan Tuhan yang Maha Suci. Jangan mempersekutukan Tuhan Bang Juma. Aku pula yang dibilangnya. Aduh, benar-benar generasi rusa ini. Aduh, parah. Jangan menyekutukan Tuhan. Saya berusaha untuk Anda jangan menyekutukan Tuhan. Aku pula yang dinasehatin jangan menyekutukan Tuhan. Anda menyekutukan Bapa yang satu-satunya itu dengan Yesus yang adalah manusia. Masya Allah. Iya, saya juga akuin Yesus datang kan sebagai manusia. Nah, kita harus mengenal Yesus ini supaya kita memperoleh hidup yang kekal, mengenal dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Gimana ya? Gurunda, menurut saya Bang Aldus ini sebenarnya dia adalah korban Gurunda. Korban dari, iya korban. Kasihan Bang Aldus ini korban. Nah biasanya kalau korban dirawat di mana, Gurunda? Di kandang kambing. Lanjut. Bercanda Bang Aldus. Bercanda, Tapi emang bercanda. Ya. Dirawat di Tapi sini. betulan dirawat korban di sini. itu. Dirawat di Komal ini sama Gurunda Suma ya Bang Aldus ya. Yang penting Bang Aldus diskusinya jujur gitu aja. Sehat kok, sembuh kok. Sembuh. Yesus, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, kita mengenal Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Kedatangannya sebagai manusia. Enggak, bukan masalah itu. Kita harus mengenal dia. Kita mau dia datang, mau dia pergi, kau datang dan pergi, itu enggak ada urusan. Sekarang itu saja. pintar nyanyi dia. Tapi lebih pintar kalau dia diam. Iya kan? Kita harus mengenal dia nih. Ruang lingkup hidup keselamatan itu wajib bagi kita mengenal dia. Mengenal sebagai apa? Manusia atau Tuhan? Coba. Sebagai manusia. Itu titik atau masih koma? Nanti digenapi. Ya. Masuk lagi lah gondrong. Bagaimana ceritanya? Ada kata nanti. Kalau masih ada kata nanti berarti Anda belum mengenal dia. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dia pada saat diutus sebagai anak ayam, anak kambing, anak sapi, anak setan, atau anak manusia. Kok ribet amat sih ya? Kamu itu yang bikin ribet. Baru sadar. Baru sadar. Iya kan gitu Bang, cuma ajarannya manusia juga, Tuhan juga ya. Saya bingung ya. Wah. Berarti Ya, Anda belum mengenalnya. Berarti Anda ada di Alkitab tertulis begitu ya, saya ikutin aja udah.
Lah di Bible Anda kan mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu berarti jangan ditambah. Tidak boleh Yesus masuk ke situ, nggak boleh Maria masuk ke sana. Yesus itu Tuhan juga di ajarannya itu. Makanya saya ya Waduh. ikut-ikutin aja. Waduh, ini Anda mau hidup kekal kagak? Iya, hidup kekal. Nah, menurut Yesus sederhana. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Sebagai manusia. Titik. Titik enggak? Koma Iya. Gurunda, titik koma dong. Serius itu? Serius titik? Ya gimana ya? Bingung saya juga. Jangan tipu akal. Akal hati tidak bisa ditipu. Hati itu selalu menguji. Gimana? Kalau berbicara jujur ya datang sebagai manusia. Kalau tidak jujur apa namanya? Kata Berbohong. jujur berbohong. Kalau berbohong dia datang sebagai Tuhan juga. Ya kalau tertulis kan nanti dia menjadi Tuhan, Bang Jumadi. Kalau jujur dia manusia, kalau tidak jujur dia Tuhan, betul? Iya. Masolang generasi. La haula wala quwata illa billah. Karena kan ia memang benar datang sebagai manusia, bahkan datang kedua kalinya juga kan sebagai anak manusia. Nah, itu kita kenal dia sebagai manusia untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Benar nggak? Benar, berarti saya juga udah hidup kekal ya ini berarti ya. Karena Mengenal Yesus kan sebagai manusia. lalu yang kau sembah di gereja siapa? Allah Bapa melalui perantara Yesus Kristus. Ya. Sama doang. Anda menerima dengan mulut, tapi prakteknya kagak. Anda masih mengimaninya sebagai Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Salah itu. Bang Juma juga sama kan, ketika lagi sholat berdoa kepada Nabi Muhammad juga ujung-ujungnya. Ya, itu Anda sebut gelarnya Nabi. Nabi itu Tuhan nggak? Nabi utusan kan? Nah, utusan tuh pintar. Iya, tapi Kami- kenapa berdoa melalui Nabi? Kenapa enggak Allah? Kata siapa kami berdoa melalui Nabi? Kami di hadapan Tuhan kami mengakui utusannya itu Nabi. Kami mengakui Nabi Muhammad adalah utusanmu. Kami beriman Nabi Muhammad adalah Rasulmu. Ya Rabb, ya Allah, berikanlah keberkahan hidup kepada kami ya Rabb. Kami berusaha mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Nabimu, oleh Rasulmu Nabi Muhammad, untuk mentauhidkan Engkau, menyembah hanya kepadamu, beribadah hanya kepadamu, dan mendudukkan Nabimu baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai duta, sebagai Rasulmu untuk menyelamatkan manusia, agar manusia itu menuju ibadahnya kepadamu hanya semata, hanya dirimu saja. Nah, Itu di Islam. setuju Bang Juma, Tuhan itu mengajarkan tauhid, itu setuju Bang. Terus kenapa kamu menganggap Yesus itu sehakikat dengan Tuhan? Ya biar jadi satu tauhid. Iya. Kampret. Sekalian aja juga kau tuhankan Maerot, biar tiga menjadi satu. Ya Allah ya Karim, masa kau tauhidkan itu begitu namanya? Itu bukan mentauhidkan, itu mensyirikkan namanya. Kau menduakan Tuhan itu namanya. Ya Allah ya Karim, Tuhan Yang itu satu. penting kan satu Bang Juma. Ya Allah, bagaimana mau satu kalau kau gabung antara ciptaan dengan pencipta? Itu bukan satu, itu dua. Ya Allah ya Karim. Bang Juma nih punya istri, punya anak, satu keluarga. Ya satu keluarga. Emang lu pikir keluarga Tuhan itu punya kartu keluarga? Ya Allah ya Karim. Aku manusia, anakku manusia,
Istri pertamaku, istri keduaku, istri ketigaku, istri keempatku juga semuanya manusia. Memang kami satu, sama-sama manusia. Akan tetapi Yesus manusia, Elohim bukan manusia. Masa kau gabungkan menjadi satu? Ya Allah ya Karim. Ada-ada aja kau ini ah. Izin Gurunda, di bawah ada pendeta ya, ini pendeta Jerry Bululu. Undangan kepada pendeta Jerry Bululu yang notabene aktif juga dalam dunia lintas agama. Silakan pendeta Jerry Bululu naik ke atas, berdiskusi dengan guru kami. Buat catatannya dia Dinda. Hahaha, kalian ini lucu. Abad pertama dibantah oleh data yang baru lahir abad ke-7. Nabi Musa kau bantah ajarannya. Nabi Musa abad ke-14 sebelum Masehi dibantah oleh abad di mana penguasa Romawi berkuasa. Hahaha. Jerry, otakmu robek. Jerry pendeta yang tidak ada ilmu, cuman modal mulut doang. Kalau berani Betul, naik ke Gurunda. sini. Kalau berani naik. Sudah Kalau berapa bisa- kali saya Kalau naik ke bisa komalnya dia. berdiskusi, kalau bisa berdiskusi dan mengalahkan Gurunda Zuma, Jerry Bululu ya, serius, saya transfer 100 juta ke rekening saya yang satunya. Saya Serius. tambahi 50 juta. Kalau Ya. dia bisa mampu mengalahkan saya berdiskusi. Oke, ayo Jerry Bululu. berdata dan berakal. Ya, tapi itu saya transfer ke rekening saya yang satunya, Gurunda. Ya. Kalau saya beneran, saya kasih beneran 50 juta kok dia bisa Oh, mampu itu tuh. mengalahkan saya. Tuh, silakan. Tapi berdata. Dinda. Ya, betul. Silakan Dinda Jerry Bululu. Ini hidungnya doang yang digedein Gurunda, otaknya kecil. Iya kan Gurunda kan? Iya betul. Iya kan? Hidungnya Kalau di doang yang komalnya gede. dia, wah di komalnya dia, wah, pernah dulu aku minta datanya di mana Yesus pernah mengaku akulah awal akulah akhir. Dia tunjukkan apa? Alfa dan Omega, AO. Alfa itu bukan awal artinya, Dek. Omega itu bukan akhir artinya. Salah kamu. Ya, kamu perbanyak lagi belajar. Iya, ternyata nggak berani naik ya teman-teman. Jadi seorang pendeta, bayangkan coba, seorang pendeta berdiskusi dengan Gurunda Zuma, dia nggak berani, ya. Udah jelas ini ya, Jerry Bululu cuman besar hidung sama besar mulut, otaknya kecil ya. Lanjut Gurunda. Ayo naik ke sini Jerry, jangan tapi bagaimana mau naik saya aja di komalnya dia babak belur apalagi naik ke sini. Coba bahasa Yunaninya awal apa, Jerry? Bahasa Yunaninya awal dan bahasa Yunaninya akhir itu apa, Jerry? AO gitu, AO. Jerry. Telos artinya apa, Jer? Telos semacam itu makanan Gurunda. Kau pula mau ngajarin kita di sini, Jer. Jadi Jerry itu nggak ada ilmunya, sama sekali minim ilmu, hanya doktrin, dogma pembodohan saja. Aku berapa kali naik di komalnya dia di kick. Betul Gurunda. Saya pernah membantah narasi dia Gurunda bahwasanya Allah itu diambil oleh teman-teman Kristen itu karena pengaruh Islam. Saya tunjukkan data dari LAI Gurunda, cetakan tahun 2006. Kata dia gini, wah kakak masa data abad pertama dibantah dengan tahun 2006? Loh, itu kan sejarah terjemahan kan Gurunda. Lu kok ke situ arah pikirnya itu bodohnya, ya Iya, Allah. betul. Jadi salah satu pendeta sombong angkuh tapi bodoh itu si Jerry itu bodoh sekali, bodoh. Betul-betul saya tidak menghina, saya bukan menghina, tapi memang si Jerry ini betul-betul bodoh dan sombong. Kalau dia bodoh mau belajar kayak saudara saya Aldois yang kusayangi dan kucintai ini, gak apa-apa. Tapi dia sudah bodoh sombong, jeleknya itu di situ. Sudah bodoh sombong. Coba lihat Gurunda, dia tanya gini, arti alfa dan omega apa? Masa pertanyaan pendeta kayak gitu Gurunda? Aduh, parah. Oh nanti saya ajak apa namanya baca Yunani, ao. Bodoh dia itu, bodoh. Sombong tapi bodoh.
Seandainya dia pintar, nggak masuk akal. Jadi kalau alfa dan omega, kai itu kan dan, kemudian arci itu kan awal, telos itu akhir. Artinya arci kai telos itu baru alfa dan omega gitu loh. Itu betul itu. Ini kita yang dibatasi. disampaikan Gurunda betul. Oh, Loh, kena. Waduh, ditombak. Wah, kurang ajar. Kurang ajar ini. Naik lagi Gurunda. Kembali. Naik lagi Iya, Gurunda. masih bisa kok, masih bisa. Masih bisa Gurunda. Lanjut. Ya Bang Aldus, jadi tahu sendiri, jadi pendeta pun, nih saya kasih tahu ya Bang Aldus ya, sekelas pendeta pun Bang Aldus itu takut diskusi dengan Gurunda kita. Bayangkan coba. Ah, ini udah naik lagi. alhamdulillah. Dibatasi lah. Oh, dibatasin, ganti akun Gurunda. Ganti. Bisa aman, masih bisa. Hah? Masih Enggak bisa. dibatasin tapi ganti akun aja Gurunda biar aman. Oh iya, betul juga ya. Dibatasin tapi ya bisa naik tapi dibatasin ntar. Ganti akun dulu Gurunda. Sekelas Jerry aja, bayangkan coba Aldus. Sekelas Jerry takut diskusi sama Gurunda Zuma. Padahal Jerry itu pendeta loh. Bayangkan Aldus. Siapa orang Indonesia ini yang nggak kenal sama Jerry? Siapa? Siapa yang nggak kenal? Ya emang nggak kenal, nggak ada yang kenal sama Jerry Bulolo. emang siapa dia? Ya nggak ada yang kenal, makanya berhubung dia botol, makanya nggak ada yang kenal. Kalau dia pinter, misal dia pinter baru banyak yang kenal. Ini botol gimana coba? Menyakitkan ini. Aduh, kacau. Tadi ada kata-kata BOTOL itu yang nggak boleh, botol itu nggak boleh. Karena TikTok juga respon hal itu. Ayo teman-teman di tap juga ya. Silakan kalau Tapi ada aku ngomong teman-teman nggak apa-apa ya. Aku ngomong nggak apa-apa ya. Bang Zuma tadi frontal sekali, kedengaran sekali. Ya, sekelas pendeta loh teman-teman. Pendeta Jerry Bululu. Ya, sekelas pendeta loh. Coba bayangkan coba. Katanya gini, saya tidak buang mutiara sama yang tidak punya lulusan ilmu akademis. Emang kau punya mutiara? Kau ngerti bahasa Yunani aja enggak? Ngomong mutiara, dasar botol. Aduh, kacau. Naik lagi Gurunda, pakai akun lain Gurunda. Host dicek. Ya siap, Bang Akiang, selamat siang, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Akiang, monitor. Oke, saya turunkan. Kita tunggu Bang Zuma dulu ganti akun karena tadi kena terus akunnya. Warning Ini ya terus. teman-teman, aku kan katanya begini, Ardi lulusan akademis mana kan begitu kan? Ini informasi ya, informasi tolong dicatat dan direkam teman-teman semuanya. Saya siap berdiskusi dengan semua dosen dari STT, diskusi lintas agama secara akademis. Saya yang bukan lulusan STT, saya siap berdiskusi dengan semua dosen lulusan STT yang memang kaidahnya ini, aturannya adalah kaidah diskusi ilmiah ya. Tidak ada penghujatan, tidak ada blaspheme gitu kan. Jadi ini murni diskusi lintas agama secara ilmiah. Saya siap berdiskusi dengan dosen seluruh Indonesia, STT ya. Saya siap berdiskusi, mau S1, mau S2, mau S3, mau profesor, kita bahas soal ini. Ya, kita bahas soal yang dibahas Bang Zuma tadi. Saya siap, apalagi soal kritik teks kitab suci. Siap. Oh ya, Bang Zuma pakai akun sahabat Bang Zuma ya, host ya. Tadi coba dicek dulu host. Mana Gurunda? Belum minta Gurunda. Mana? Belum. Host, dicek host. Jangan sampai telat naikin Bang Zuma. Belum minta. Itu Bang Denny disapa dulu, Bang Ardi, Bang Denny. Mana? Nggak kelihatan. Siluman. Nggak, kok nggak ada orangnya?
Oh, nggak ada orangnya? Pagi. Tapi ada suaranya. Ada suaranya. Ya makanya. Oh, di tempat saya nggak ada ya? Oh aneh. Ada teman-teman ya di bawah ya? Ada ya? Ah, ini udah baru muncul ini. Ini udah nih. Udah ada. Iya, Bang Ardi, boleh lanjut dulu Bang Ardi ya. Saya waktunya ini sama-sama Bang Zuma waktu kami. Kami duluan, habis itu Bang Ardi. Lanjut. Iya. Tapi naikkan Gurunda lagi, host. Iya, Naikkan Gurunda lagi. sebentar, belum datang beliau. Masih zuhur mungkin. Lanjut Oh, iya, dulu iya. Bang Ardi. Ya, jadi untuk pendeta yang kepanasan di bawah, karena memang ya keilmuan itu bukan berdasarkan pengakuan ya teman-teman ya. Keilmuan itu bukan berdasarkan pengakuan. Misal ada orang yang mengaku bahwasanya saya ini lulusan ini, saya ini sudah begini, sudah begitu, saya ini begitu pendeta dan lain sebagainya. Jadi bukan berdasarkan pengakuan tapi berdasarkan pembuktian gitu loh. Ya. Jadi Bululu yang katanya pendeta jangan cuman keluar-keluar modal congor di bawah katanya ngapain nanggepin preman pasar. Iya, itu kan narasi Anda. Ayo kita buktikan sekarang. Begitu, itu kan lebih fair gitu kan. Betul nggak Pak Denny? Betul nggak Pak Denny? Betul kan? Iya. Iya kan? Lah kalau cuma ngaku-ngaku semua orang bisa dong ngaku-ngaku. Betul nggak Pak Denny? Betul? Begitu kan. Iya, yang perlu kita lakukan adalah pembuktian. Betul ya Pak Denny ya? Betul Bang Aldus ya? Betul ya? Itu. Ya. Iya betul. Masa salah? Nggak mungkin lah. Pasti betul lah. Gitu loh. Jadi mustahil apa namanya? Apalagi kami yang mengajak diskusi ini, ngajak diskusi kok nggak ada datanya, mustahil kami itu begitu teman-teman. Mustahil. Ngajak diskusi itu pasti ada datanya. Itu pasti itu teman-teman. Itu. Ya kalau berani kita buktikan aja. Jerry Bululu ditonton 1000 orang ya. Saya bertanya satu kepada Jerry Bululu bertanya satu kepada saya. Oke, ayo kita diskusi gitu kan. Tapi pertanyaannya, kalau sampai Jerry Bululu ini nggak bisa jawab pertanyaan saya, maka dia akan malu gitu loh. Tapi kalau dia beranggapan Ardiansa pasti nggak bisa jawab pertanyaan saya, itu namanya pikiran konyol tuh. Saya nggak mungkin nggak bisa jawab pertanyaanmu gitu kan. Ya, ini bahasan saya secara akademis ya teman-teman. Ini silakan dilihat di channel Ardiansa Reaction ya teman-teman. Silakan di channel di Ardiansa Reaction ya kan. Ini bahasan saya secara akademis nih. Ini kalau nggak percaya nih, tuh. Ini ada bahasan manuskrip Quran. Ini ada bahasan ya ini Quran juga ya, masih Quran. Terus ini saya menanggapi Bambang Nursena. Saya tampilkan segala beberapa kesalahan-kesalahan dari narasi Bambang Nursena. Saya tanggapin, bahkan saya ajak beliau kalau berani diskusi dengan saya gitu kan. Ini semuanya saya ajak diskusi semuanya nih. Belum ada respon sampai sekarang. Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena kalau sampai mereka berani, apalagi ini. Si Luis Prastio nih. Apalagi kalau Luis Prastio ini sampai dia mengatakan, oke Ardi kita diskusi. Habis kau di YouTube, habis. Lagi ini nih. Zulfikar nih, aduh. Ayo coba, kalau berani ayo diskusi sama saya. Jadi Bululu ya. Ayo, silakan teman-teman lihat YouTube Ardiansa Reaction ya. Bagi teman-teman yang ingin melihat banyak sekali pendeta-pendeta di sini salah dalam menarasikan sesuatu, kemudian saya benarkan. Coba, yang membenarkan malah pihak Islam loh. Gimana ini? Apalagi sekelas Jerry Bululu, alah. Makanan ringan kau Dinda. Makanan ringan kau. Nggak ada apa-apanya dengan kami. Bukan sombong, karena memang kau nggak ngerti apa-apa. Itu yang benar. Oke lanjut, silakan. Silakan Bang Aldus. Silakan Bang. Buka mic-nya Bang. Sambil nunggu Guru Ndaya. Teman-teman di YouTube juga jangan lupa ya subscribe channel Ardiansa Reaction tadi. Oke. Bang Aldus dibuka mute-nya Bang. Aldus.
Woi. Duh, pingsan. Orang bijak tidak perlu respon orang barbar akademis. Orang barbar, ya kita buktikan lah. Jangan banyak omong gitu loh. Naik ke atas, ayo Ardi kita buktikan. Itu baru gentle itu ya kan, gentleman. Gitu kan. Kalau Anda ngomong terus di bawah kayak gini, ngotek. Ya ladies man kau, bukan gentleman, kucelok. Ladies man. Iya, main kick aja teman-teman. Saya pernah naik di Komaldia, jadi Bululu tahu. Saya bawa LAI, kata dia, "Kau percaya LAI?" "Ya, saya percaya LAI," gitu katanya. Oke ya, saya bawakan buku dari LAI, namanya judul bukunya adalah Mengikuti Jejak Lydekker tuh. Dicetak tahun 2006 oleh LAI sendiri. Nggak terima dia. Katanya nggak terima. Disalahkan bukunya. Loh kok disalahkan? Kan terbitan LAI sendiri. Kau salahkan LAI lah. Ngapain salahkan saya? Sebegitu bodohnya dia. Coba teman-teman. Sebegitu bodohnya dia. Allah, kata Allah, ya kan? Kata Allah, ALLAH, gitu kan? Itu diambil, itu karena pengaruh Islam gitu loh teman-teman. Karena pengaruh Islam. Kalau teman-teman beli bukunya ya, Mengikuti Jejak Lydekker yang jilid 2, yang warna biru sampulnya, covernya, halaman 316. Nah ini Gurunda. Assalamualaikum Gurunda, lanjut Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, saya ibadah dulu. Silakan dilanjut materinya. Selamat siang Bang Denny dan semua yang lain. Gurunda. Saya sholat dulu Denda. Sudah zuhur. Siap Gurunda. Siap. Gantian nanti ya. Gantian kita Bang Fandi gantian ya. Ayo Dinda Jerry Bululu, kalau berani ayo. Jangan banyak cakap kau di bawah Dinda. Kau itu banyak cakapmu. Hidung aja kau perbesar. Otak itu diperbesar, bukan hidung. Gimana ini? Bentar. Aku naikkan ya. Aku bantuin naikkan. Oh ada mualaf Batak di bawah.